Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa selalu ada dalam kesehatan lahir dan batin. Kita bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kali ini untuk kelas 12, dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai saling menasihati. Tujuan pembelajaran pada tema kita kali ini yaitu yang pertama menjelaskan makna saling menasihati, yang kedua menghubungkan perbuatan saling menasihati dengan dalil nas, yang ketiga menguraikan adab dan metode menyampaikan nasihat, yang keempat menguraikan hikmah saling menasihati, dan yang kelima menganalisis perilaku mulia saling menasihati. Watak dan pembawaan seseorang itu Allah ciptakan beragam. Ada yang berwatak keras, ada yang berwatak lembut. Dan dua-duanya diciptakan itu untuk saling melengkapi. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa berwatak keras itu sama artinya dengan egois, padahal tidak sama. Berwatak keras artinya orang tersebut memiliki sikap yang tegas, lugas, dan tidak mudah patah semangat gitu. Sementara orang yang egois adalah orang yang tidak mau menerima masukan dari orang lain atau merasa segala sesuatunya berpusat pada dirinya sendiri, kurang peka, dan tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Nah, di dalam kehidupan masyarakat, sikap egois itu harus dihindari karena kita hidup secara sosial dan saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr menyebutkan bahwa semua orang itu merugi kecuali orang-orang yang mau saling menasehati. Nah, di dalam masyarakat tentu saja nasihat ini dibutuhkan ya. Saling menasehati, saling membantu, saling menjaga persaudaraan ini dibutuhkan agar kehidupan di dalam masyarakat menjadi harmonis dan berlangsung dengan baik. Nah, kita lihat sekarang nasihat itu adalah ajaran atau pelajaran baik atau anjuran yang berupa petunjuk, peringatan, teguran yang baik. Nah, ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sementara nasihat di dalam Islam itu artinya mengingatkan orang lain secara lisan, ya, dan biasa hal tersebut disebut dengan wasiat atau nasihat atau tausiah atau mau'izah dan tazkirah. Itu pengertian umumnya. Bisa juga orang menyebutkan secara umum gitu, itu adalah ceramah. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Sedikit mengulas dari ayat tadi, yaitu Quran surat Luqman ayat ke-13 dan 14. Di situ kita bisa melihat bahwa manusia harus saling menasehati. Jika di antara kita lengah dan melakukan satu perbuatan yang tidak baik, maka nasihat adalah cara yang tepat untuk digunakan agar kemaksiatan atau kemungkaran tersebut atau kemusyrikan tersebut tidak jadi dilakukan. Nah, sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila terjadi kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran tersebut dengan tanganmu atau kekuatan
kekuasaanmu. Jika juga itu tidak mampu dilakukan, maka lakukanlah dengan lisan. Tapi jika itu pun tidak dapat dilakukan, maka kita doakan orang tersebut. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang bagaimana adab-adab dan metode di dalam menyampaikan nasihat. Yang pertama, menurut Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 159 bahwa nasihat itu seharusnya disampaikan dengan bijak, disampaikan dengan baik. Jika harus berargumen, maka berargumen dengan baik dan alasan yang tepat. Lalu jika adanya perbedaan, maka kita menghargai perbedaan tersebut. Yang kedua, menurut Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 125 bahwa adab atau metode menyampaikan nasihat itu disampaikan dengan hikmah, dengan menggunakan pelajaran-pelajaran yang baik, dan kalaupun harus membantah, maka bantahlah dengan cara yang baik. Yang ketiga, memperhatikan tingkat pendidikan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sesuai. Yang kelima, memperhatikan budaya. Yang keenam, memperhatikan tingkat sosial ekonomi. Yang ketujuh, memperhatikan usia objek dakwah. Dan yang kedelapan, memberikan keteladanan. Nah, tentu saja perbuatan saling menasehati itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Nah, kita sekarang bisa melihat yang pertama, manfaat atau hikmah dari saling menasehati adalah bahwa nasihat dari orang lain merupakan kontrol sosial di dalam kehidupan masyarakat, karena kita tidak dapat hidup sendiri dengan pendapat sendiri, dengan kehendak sendiri. Yang kedua, mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran. Yang keempat, terjalinnya persatuan dan kesatuan. Yang kelima, terjaganya lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial karena saling menasehati. Dan yang keenam, terciptanya keadilan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian. Serta yang ketujuh, mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Sekarang kita lihat bagaimana menerapkan perilaku mulia saling menasihati di antara kita. Yang pertama, menjadikan masalah tauhid dan larangan syirik sebagai materi utama dalam menyampaikan nasihat. Yang kedua, mengingatkan umat tentang besarnya jasa orang tua, terutama ibu. Yang ketiga, menyampaikan nasihat dengan cara yang santun. Yang keempat, menerima nasihat dengan lapang dada. Yang kelima, saling membantu memecahkan masalah umat. Yang keenam, berupaya menegakkan kebenaran. Yang ketujuh, meningkatkan wawasan terkait materi dakwah. Yang kedelapan, berusaha mengubah kemungkaran yang ada di sekitar. Dan yang kesembilan, berusaha konsekuen dengan nasihat yang kita sampaikan. Nah, begitulah kita sebagai manusia tentu saja tidak akan selamanya berbuat benar, juga tidak akan selamanya berbuat salah. Justru karena kita manusia yang banyak kekurangan, yang masih perlu untuk dinasehati, maka sikap egois kita dengan tidak mau dinasehati atau tidak mau menerima masukan dan pendapat orang lain demi kebaikan kita sendiri adalah sebuah kesalahan dan sebuah sikap yang harus kita hindari. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.